Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jal. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman,
Wahai orang-orang yang ada keimanan di dalam hati sanubarinya, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali kematian kalian dalam keadaan kalian berislam, dalam keadaan kita menjadi manusia-manusia muslim. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa yang sering kita panjatkan di setiap munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara permintaan yang sering kita minta kepada Allah adalah kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Kita sering meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah, Tuhanku, berikanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik, dan berikanlah kepada kami kehidupan akhirat yang baik, dan jauhkan serta hindarkan kami dari api neraka. Itu adalah doa yang sering kita pinta kepada Allah Azza wa Jal. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, kita sering meminta dan sering berharap agar negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita meminta agar negeri kita menjadi negeri yang baik, negeri yang gemah ripah loh jinawi, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa serta kesilapan kita. Itu jamaah yang sering kita minta. Namun ma'asyiral muslimin, untuk mewujudkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, perlu kita melakukan asbab-asbabnya. Perlu kita melakukan sebab-sebab yang bisa menghantarkan kita mendapatkan serta menuai kebaikan dunia dan akhirat tersebut. Serta perlu bagi kita untuk menghindari segala perkara yang bisa menjadikan kita hancur, yang bisa menjadikan kita jauh dari kebaikan dunia dan akhirat tersebut. Ma'asyiral muslimin, di antara yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia dan akhirat, baik dalam cakupan individual ataupun dalam cakupan komunal, adalah yang pertama adalah kebodohan jemaah. Ketika pribadi kita adalah pribadi yang bodoh, pribadi yang jahil, maka kita akan melakukan hal-hal yang justru akibatnya sangat buruk. Kita akan melakukan blunder-blunder karena memang kurangnya pertimbangan, sedikitnya hikmah dan kebijaksanaan, dan minimnya pengalaman. Maka ma'asyiral muslimin, di antara doa yang hendaknya sering kita pinta kepada Allah adalah agar kita dihindarkan dari sifat kebodohan tersebut. Bahkan bangsa Arab yang kemudian menjelma menjadi peradaban yang diperhitungkan dalam tataran dunia, dahulunya adalah bangsa yang sangat jahiliyah, sehingga Arab dahulunya sama sekali tidak diperhitungkan, sama sekali tidak memiliki haibah sama sekali. Kenapa jemaah? Karena kebodohan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu kepada mereka, mereka menjelma menjadi peradaban yang sangat diperhitungkan dalam tataran, dalam percaturan dunia kala itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang hendaknya kita hindari, baik dalam cakupan pribadi ataupun dalam cakupan komunal ataupun dalam cakupan bernegara, adalah kita menghindari segala perbuatan keji. Ma'asyiral muslimin, perbuatan keji di antaranya adalah zina, di antaranya adalah LGBT,
Masya Allah, ma'asyiral muslimin, di zaman ini sering sekali kita dapatkan kabar perselingkuhan, kabar perzinahan. Ada orang yang mati ketika melakukan zina. Ada rumah tangga yang hancur karena salah satunya melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya. Berita yang sering menghiasi media-media, berita yang sering menghiasi TV-TV kita. Kemudian LGBT, ma'asyiral muslimin. Tidaklah kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya adalah perilaku LGBT. Perilaku yang sangat-sangat memuakkan. Tapi apa yang terjadi jemaah? Di zaman ini banyak sekali laki-laki yang suka dengan laki-laki, perempuan yang suka dengan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Di antara perbuatan maksiat, di antara perbuatan keji yang juga hendaknya kita hindari adalah urusan miras, urusan narkoba. Jemaah, Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau terjunkan, cemplungkan dirimu ke dalam lubang kehancuran. Tidak ada jemaah orang yang kecanduan minuman keras dan kecanduan narkoba kemudian menjadi sosok yang hebat, menjadi sosok yang memimpin percaturan dunia. Narkoba jemaah adalah perkara yang bisa merusak akal. Sedangkan untuk memimpin, untuk menjadi tokoh, itu dibutuhkan fatonah. Oleh karena itu perlu kita jaga betul diri kita, masyarakat kita, kemudian anak-anak kita dari narkoba, dari minuman keras, dari hal-hal yang bisa merusak akal. Ma'asyiral muslimin, terkait dengan perbuatan keji, terkait dengan fahisyah utamanya, kami teringat sebuah negeri Islam yang dahulu pernah ada dan pernah berjaya di dataran Eropa, Andalusia jemaah. Andalusia selama 600 tahun hidup makmur di sana orang-orang muslim. Peradaban-peradaban Islam berkembang pesat di tanah tersebut. Namun apa yang terjadi? Akhirnya hancur. Akhirnya umat-umat Islam tersiksa, terusir, dibunuh. Kita perlu tahu di antara sebabnya jemaah. Ada seorang ulama, Abul Abbas Al-Qurtubi. Beliau pernah mengatakan di antara sebab dari hancurnya Andalusia adalah karena banyaknya dan merebaknya fahisyah, perbuatan keji, perbuatan mungkar yang dilakukan secara ijma', yang dilakukan secara bersama-sama. Beliau kemudian menafsirkan maksud dari bersama-sama adalah pemuda-pemudanya banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan keji dan maksiat, adapun orang tuanya diam, tidak ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini jamaah yang menjadikan Andalusia yang dulu pernah berjaya hancur berkeping-keping. Ketika sebab-sebab tersebut kemudian kita copy paste, baik dalam kehidupan pribadi kita ataupun dalam kehidupan komunitas masyarakat kita, maka kita tinggal menunggu kapan jadwal kehancuran tersebut menimpa kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di antara hal yang bisa menghancurkan kehidupan kita baik dunia ataupun akhirat adalah sikap wahan, ma'asyiral muslimin. Wahan, Rasulullah mengatakan wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan adalah cinta dunia dan takut terhadap kematian. Cinta dunia ini ma'asyiral muslimin, kalau kita periksa pada hati-hati kita, pada diri-diri masyarakat kita, ini sudah benar-benar merangsek,
ke dalam diri kita. Berapa banyak generasi-generasi muda ketika memilih sekolah, memilih kuliah, pertimbangannya tidak lain dan tidak bukan adalah duit, adalah dunia. Islam tidak melarang kita untuk kaya, jemaah. Islam tidak melarang kita untuk mendapatkan kemakmuran. Bahkan kita dihasung untuk memiliki kemajuan di bidang duniawi. Tapi jemaah, ketika dunia tersebut sudah merajai hati kita, itu yang bahaya. Kami teringat apa yang diucapkan oleh para pendahulu kita. Di antaranya adalah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, yang menjadi masalah bukanlah ketika kapal berada di atas air, tapi yang menjadi masalah adalah ketika air sudah berada di atas kapal. Yang menjadi masalah bukan ketika kita menggenggam dunia, ketika kita berada di dunia, tapi yang menjadi masalah adalah ketika dunia sudah berada di hati kita. Ketika dunia adalah tendensi pertama dari setiap gerak-gerik kita. Ma'asyiral muslimin, hal-hal tersebut di antara yang bisa menghancurkan kehidupan pribadi kita dan juga bisa menghancurkan kehidupan masyarakat kita. Kapan diri kita menjadi orang bodoh? Kapan masyarakat kita adalah masyarakat yang jahil? Kapan diri kita adalah diri yang suka melakukan fawahish, suka melakukan maksiat, hal-hal yang keji? Kapan masyarakat kita adalah masyarakat yang melakukan kekejian, melakukan fawahish, melakukan maksiat? Kemudian kapan dunia begitu merajai diri kita? Kapan dunia begitu merajai hati masyarakat kita? Maka ketahuilah jemaah, tanggal kehancuran tinggal menunggu. Waktu kebinasaan tinggal menunggu kedatangannya saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala alaina ashmalal kitab wa arsala ilaina afdalar rusul wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas falahul hamdu wa lahus syukru ala hadhihi ni'amil azimah wal ala'il jasimah. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, setelah kita mengetahui beberapa sebab daripada kehancuran, beberapa sebab daripada kebinasaan dan penghalang-penghalang kebaikan dunia dan akhirat, maka kita juga hendaknya mengetahui sebab-sebab yang bisa menjadikan kita berjaya, sebab-sebab yang menjadikan kita bisa meraih kebarokahan hidup dunia dan akhirat. Di antara sebab kebangkitan umat, di antara sebab kebangkitan diri kita yang pertama adalah ilmu, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diperintahkan pertama kali untuk salat, untuk zakat, untuk puasa dan haji, tidak, jemaah. Tapi ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat tentang Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Karena apa, jemaah? Ketika kita membaca, kita akan menjadi pribadi yang berilmu. Dan ketika kita menjadi pribadi yang berilmu, maka kehidupan kita tidak serba meraba-raba. Kehidupan kita betul-betul ala basirah. Kehidupan kita betul-betul kehidupan ilmiah. Ketika kita hendak mengambil sebuah keputusan, keputusan tersebut berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pertimbangan, berdasarkan kebijaksanaan, maka hasilnya pun insya Allah hasil yang tepat dan hasil yang baik. Oleh karena itu, hendaknya kita membekali pribadi kita, hendaknya kita membekali anak-anak kita dengan ilmu, jemaah. Baik ilmu agama ataupun ilmu yang berkaitan dengan kemakmuran dunia. Kita dihasung untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkemajuan, dan itu tidaklah akan kita raih kecuali kita menjadi pribadi yang berilmu. Mari kita kuliahkan anak-anak kita. Kita dorong mereka untuk senantiasa berilmu.
Mari kita hadir dalam majelis-majelis ta'lim, karena di dalam majelis-majelis tersebut kita dikenalkan terhadap wasiat Allah, terhadap wasiat Rasulullah dan tuntunan-tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian di antara hal yang menjadikan kita barakah hidup dunia dan akhirat, meraih kebahagiaan adalah ketika kita mengamalkan apa yang kita ilmui. Ilmu hanya sebatas teori di kepala kita manakala tidak kita amalkan, manakala tidak kita ejawantahkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, amal praktek nyata itu adalah hal yang penting yang harus kita pahamin. Kemudian di antara hal yang menjadikan kita meraih kehidupan dunia dan akhirat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jamaah, terkadang lisan-lisan kita ini keluh ketika melihat kemungkaran, malu, tidak punya mental. Dan ketika ada orang meninggalkan kema'rufan, meninggalkan ketaatan, kita pun tidak berani untuk melakukan amar ma'ruf. Padahal jemaah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya kalian menjadi umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah orang-orang muflih, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga kita dijauhkan dari asbab-asbab kehancuran, dan semoga kita diberikan taufik dan kemudahan untuk melaksanakan dan melakukan asbab-asbab kebangkitan dan sebab-sebab kemajuan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nahnu fuqara wa anta ghaniyyun karim. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat minal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina. Allahumma ihfadhhum in kanu ahya'a. Allahumma shfihim in kanu marda. Allahumma ighfir lahum wa wassi' kuburahum in kanu amwata. اللهم أصلح نفوسنا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا، اللهم اجعل أبناءنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح بلادنا إندونيسيا. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة السفهاء، اللهم إنا نعوذ بك من إمارة السفهاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا أعطيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال بلادنا إندونيسيا، اللهم أصلح أحوال بلادنا إندونيسيا. اللهم اجعل أهلها صالحين مصلحين. اللهم أنزل علينا بركة من السماء وأخرج لنا بركة من الأرض. اللهم وفق لنا لكل ما تحب وترضى، واجعلنا من الشاكرين الصابرين، ولا تجعلنا من الظالمين الفاجرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اذكروا الله كثيرا يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، والله يعلم ما تصنعون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم
Aqimus salah.